Nabi Isa alaihissalam lahir di Palestina pada tahun 1 sebelum Masehi. Nabi Isa alaihissalam terlahir dari perut seorang perawan suci bernama Maryam. Ibunda Maryam merupakan anak perempuan dari lelaki pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala bernama Imron dari keturunan Bani Israel. Keluarga Imron adalah salah satu keluarga yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan keistimewaan berupa nikmat kenabian. Saat ibunda Maryam, Hannah binti Faquds hamil, ia melakukan nazar, kelak anak yang terlahir itu akan dijadikan pelayan di Baitul Muqaddas. Ia berharap melahirkan seorang putra, namun saat dilahirkan ternyata bayi tersebut adalah seorang perempuan. Menjelang kelahiran, Imron meninggal dunia. Betapa sedihnya hati Hannah binti Faquds saat itu. Ia pun harus berbesar hati melahirkan tanpa didampingi sang suami. Ketika bayinya terlahir ke dunia, ia menamakannya Maryam. Meskipun tidak melahirkan bayi laki-laki, Hannah binti Faquds tetap melaksanakan nazarnya. Saat Maryam beranjak dewasa, Hannah binti Faquds mengirim Maryam ke Baitul Maqdis untuk berkhidmat. Terlahir sebagai anak yatim, rupanya banyak pendeta yang ingin mengasuh Maryam di Baitul Maqdis. Mereka saling berebut, tidak ada yang mau mengalah. Akhirnya mereka pun membuat permainan. Barang siapa yang membuang pensil ke dalam sungai dan tidak tenggelam, maka dialah yang berhak untuk menjaga Maryam. Tanpa disangka-sangka, permainan itu dimenangkan oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Hari-hari berikutnya, Maryam menjalani hidupnya di bawah asuhan Nabi Zakaria alaihissalam. Dia tumbuh menjadi gadis yang taat beribadah. Bahkan dia juga pandai menjaga pergaulan. Dia enggan berdekatan dengan sembarang lelaki yang bukan mahramnya. Setiap ada laki-laki yang mendekatinya, dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terlindung dari godaan dan hal-hal buruk lainnya. Suatu ketika, Maryam menyingkir dari tengah masyarakat. Ia pergi ke bagian Baitul Maqdis untuk melakukan uzlah. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril dalam bentuk manusia. Malaikat tersebut diperintahkan untuk meniupkan ruh Nabi Isa dalam rahim Siti Maryam. Alangkah terkejutnya Siti Maryam saat itu. Atas kuasa Allah, Siti Maryam akhirnya mengandung tanpa berhubungan dengan laki-laki manapun. Dalam berbagai riwayat dijelaskan bahwa Siti Maryam mengandung dengan cara memakan 2 butir kurma yang dibawakan oleh malaikat Jibril kepadanya. Perut Siti Maryam kian membesar dari hari ke hari. Kehamilan itu tentu saja tidak bisa disembunyikan. Yusuf bin Yakub An-Najjar, seorang ahli ibadah Bani Israel, menjadi orang pertama yang mengetahui bahwa kehamilan Siti Maryam. Dia sangat terkejut sebab yang dia tahu Maryam adalah gadis yang taat beribadah dan selalu menjaga kesucian dirinya. Sakitnya persalinan dirasakan oleh Siti Maryam di hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Tertatih-tatih, Siti Maryam berjalan ke sebuah tempat pangkal pohon kurma. Sembari menghentak-hentak pohon itu, Nabi Isa pun keluar menyapa dunia. Saat itu, Siti Maryam merasa sangat bingung. Ia tidak dapat membayangkan berbagai komentar yang akan diterimanya. Merasa frustasi, ia sampai berharap untuk meninggalkan dunia. Benar saja, Siti Maryam menjadi buah bibir masyarakat. Banyak yang menuduhnya pezina karena hamil tanpa suami. Seolah tahu apa yang dirasakan oleh ibundanya, Nabi Isa yang baru saja lahir itu tiba-tiba berbicara. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa menghibur Siti Maryam ibundanya hingga hatinya kembali tenang. Pada akhirnya, Siti Maryam memutuskan untuk membawa anaknya pulang, yaitu Nabi Isa alaihissalam, kembali ke tengah masyarakat. Nabi Isa adalah salah satu hamba terbaik pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa juga menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkedudukan tinggi dan mulia di sisinya. Salah besar apabila kaum Yahudi menyebutnya anak bezina. Nabi Isa alaihissalam juga bukan pula anak Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan khalifah yang ditugaskan menjadi petunjuk bagi umatnya. Pada masa kenabiannya, Nabi Isa alaihissalam ditugaskan untuk mengajak kaum Bani Israel kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa mengharapkan hidayah datang agar dapat menyelamatkan kaumnya dari kesesatan.
Pada masa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kitab Taurat dan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Ada banyak hikmah dan ilmu yang hanya diberikan kepadanya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberinya berbagai mukjizat agar masyarakat dapat mengakui kenabiannya. Perjalanan dakwah Nabi Isa alaihissalam tak selalu berjalan mulus. Sebagian umat Yahudi menyimpan permusuhan kepada Nabi Isa alaihissalam. Bahkan mereka berencana untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Terdapat pengkhianatan oleh salah satu seorang Hawariyun, pengikut Nabi Isa, yaitu bernama Yahuda Iskariot. Dia mengaku mengimani kenabian Nabi Isa alaihissalam, namun hatinya berkata sebaliknya. Oleh sebab itu, Yahuda Iskariot termasuk kaum munafik. Kemunafikan Yahuda Iskariot terkuak saat membongkar tempat persembunyian Nabi Isa alaihissalam. Alhasil, musuh dapat menyergapnya di tempat tersebut. Dalam penangkapan itu, sesungguhnya para musuh hanya menangkap seseorang yang mirip atau menyerupai Nabi Isa alaihissalam. Orang-orang Nasrani meyakini musuh telah menyalib Nabi Isa alaihissalam pada hari Jumat, kemudian membunuhnya. Namun Al-Quran menolak bahwa Nabi Isa telah disalib dan dibunuh. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti Nabi Isa yang hendak dibunuh dengan seorang berwajah mirip dengan Nabi Isa alaihissalam. Allah melindungi Nabi Isa alaihissalam dari pembunuhan tersebut. Dalam perjalanan dakwahnya, Nabi Isa dianugerahi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara mukjizat Nabi Isa adalah lahir tanpa seorang ayah, bisa berbicara di waktu bayi, bisa menurunkan hidangan dari langit, menghidupkan orang yang sudah mati, menyembuhkan penyakit kusta dan buta, diselamatkan dan diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetahui berbagai rahasia. Nabi Isa hidup di bumi selama 33 tahun dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit pada tahun 32 Masehi sampai hingga saat ini. Itulah tadi kisah mengenai Nabi Isa alaihissalam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.